Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Jerhi Wahyu Fernanda, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dan tak lupa teman-temanku semuanya yang insya Allah berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kuantitatif saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Siswa Baru Terhadap Penggunaan Sistem PPDB Berbasis Online di SMA DU1. Bab pertama, pendahuluan, masuk pada latar belakang. Poin pertama yakni faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas pelayanan. Menurut Wiyarta, kualitas pelayanan merupakan salah satu pemikiran yang sering digunakan dalam menilai pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Konsumen yang mendapatkan kepuasan, maka konsumen tersebut dapat menggunakan jasa tersebut lagi di kemudian hari. Poin yang kedua, kepuasan mempunyai peran yang sangat sentral dalam penggunaan dan pengembangan sistem informasi. Pemahaman pengguna merupakan faktor penting yang menentukan kepuasan penggunaan sistem informasi. Poin yang ketiga, PPDB sistem online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem online. Poin yang keempat yakni sekolah menengah atas. Darul Ulum 1 sudah menerapkan sistem PPDB berbasis online dengan menggunakan website pendaftaran PPDB yaitu PSB Ponpes Darul Ulum ID. Namun perlu dianalisis apakah semua siswa yang mendaftar menggunakan sistem PPDB berbasis online merasa puas dan merasa termudahkan dengan diterapkannya sistem tersebut. Kemudian pada rumusan masalah, saya mempunyai rumusan masalah 2, yakni pertama, bagaimana kepuasan siswa dengan adanya sistem PPDB berbasis online di SMA DU1. Rumusan masalah yang kedua, apakah sistem PPDB berbasis online di SMA DU1 berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian tujuan penelitian. Poin pertama, memaparkan bagaimana kepuasan siswa dengan adanya sistem PPDB berbasis online di SMA DU1. Poin yang kedua, untuk mengetahui sistem PPDB berbasis online di SMA DU1 berjalan dengan efektif dan efisien. Masuk pada deskripsi teori. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pengertian analisis. Analisis adalah suatu kegiatan seperti mengurai, memilah, dan membedakan data atau informasi yang luas menjadi bagian yang lebih kecil untuk dipelajari lebih dalam. Menurut Kamarudin mengatakan bahwa analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. Kemudian pengertian kepuasan. Kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Kepuasan juga diartikan sebagai penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa atau produk itu sendiri
yang menyediakan tingkat kesenangan pelanggan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi pelanggan. Kepuasan atau ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Pengertian siswa. Siswa dalam konteks pelayanan itu juga disebut juga dengan pelanggan. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut seseorang atau lembaga untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena itu dapat berpengaruh pada performasi lembaga. Pelanggan berbeda dengan konsumen. Seorang dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. Sementara konsumen adalah orang membeli dan memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa. Siswa akan merasa puas terhadap layanan proses pembelajaran di sekolah ketika kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Maka berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa. Faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa serupa halnya sasaran yang digunakan dalam meningkatkan kepuasan. Menurut Poppy Sopiatin, bahwa kepuasan siswa dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik itu sendiri merupakan faktor dalam diri siswa yang dapat menimbulkan kepuasan, antara lain prestasi tinggi, harapan dan bakat siswa. Sedangkan faktor ekstrinsik itu tersendiri dari luar diri siswa, antara lain kualitas mengajar guru, budaya sekolah, sarana dan prasarana di sekolah, serta iklim sekolah. Kemudian penerimaan serta didik baru online, PPDB online. PPDB online adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan seleksi penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (time real time), yang bertujuan secara umum adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang akurat dan transparan, serta melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien, menyediakan basis data sekolah yang akurat, memberi akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat. Kemudian SMA DU1 Unggulan Keterangan Jombang adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Sekolah ini memiliki reputasi yang baik di kota Jombang dan menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Dalam proses pembelajarannya, SMA Darul Ulum 1 Unggulan Keterangan Jombang atau yang sering disebut Semadu 1 menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum Pondok Pesantren Darul Ulum. Masuk pada bab 3, yakni metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Masuk pada populasi. Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang
diperlukan dalam waktu penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang termasuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor pusat Pondok Pesantren Darul Ulum dan juga seluruh warga SMA Darul Ulum 1, diutamakan pada siswa kelas 10. Masuk pada poin sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Kemudian untuk menentukan yang harus diambil dalam suatu populasi yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto, bila subjek dari populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Tetapi jika subjeknya lebih dari jumlah tersebut, maka dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20%-25% atau lebih. Instrumen penelitian. Pada format dokumentasi, penulis akan meminta standar operasional praktik SOP dari sekolah dan juga mencari referensi melalui literasi digital berupa website PSP Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran bentuk sistem penerimaan peserta didik baru online di SMA DU1. Kemudian skala kepuasan siswa terhadap sistem PPDB online di SMA DU1. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner angket yang disusun dalam bentuk model skala Likert. Peneliti di sini menggunakan angket tertutup, yakni responden tinggal memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Adapun alternatif jawabannya sebagai berikut. Sangat baik berjumlah 16 orang, baik berjumlah 5 orang, tidak baik berjumlah 2 orang, sangat tidak baik berjumlah 1 orang. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis dan statistik inferensial yang bertujuan membuat inferensi atau prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data yang ada seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, analisis regresi dengan menggunakan uji korelasi dari teknik analisis data statistik inferensial yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana terdapat hubungan antara kepuasan siswa dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.